Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Fatmawati. Saya akan membacakan cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ribuan tahun lalu, Mekah hanyalah sebuah lembah di padang pasir, tempat persinggahan para kafilah dagang. Kota Mekah juga menjadi saksi atas lahirnya Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Muhammad bin Abdullah, nenek moyang Nabi Muhammad, bernama Hasim bin Abdul Manaf. Saat Hasim berkuasa, kota Mekah terkenal pusat perdagangannya yang makmur. Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Hai, lihatlah, burung itu sedari tadi ia terbang di atas kepalaku, lalu berbelok ke arah kiri. Nenekku pernah berkata, jika burung itu berbelok ke arah kiri, maka kau akan tertimpa sial. Benarkah ucapanmu? Ya, tentu saja. Menurut kepercayaan masyarakat jahiliyah, jika burung itu berbelok ke arah kanan, maka nasib baik akan datang. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah sangat percaya pada tahayul. Kebiasaan jahiliyah lainnya adalah tentang penyembahan berhala. Awal mula penyembahan berhala di kota Mekah, ketika seorang bernama Amr bin Luhai membawa sebuah berhala besar bernama Hubal dari Syam. Lalu diletakkan berhala Hubal itu di sekitar Ka'bah, dan ia menyuruh orang-orang menyembahnya. Tahun demi tahun berlalu. Dengan cepat, kepemimpinan Hasim digantikan oleh pemimpin yang lebih muda dan berkompeten, dan mewariskan hartanya kepada Abdul Muthalib. Wahai keponakanku, semua ini adalah harta milik ayahmu. Kau pantas mendapatkannya. Terima kasih, wahai paman. Aku akan menggunakan semua harta peninggalan ayahku untuk kebaikan. Saat ini, Abdul Muthalib berperan sebagai si khoyat, yaitu orang-orang bertugas menyediakan air dan makanan bagi pengunjung Ka'bah. Saat itu Ka'bah sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang, melebihi gereja Al-Quds di Yaman milik Raja Abraham. Seiring berjalannya waktu, persediaan air semakin menipis. Pada saat itulah Abdul Muthalib teringat tentang cerita sumur Zam-Zam. Banyak orang mengatakan bahwa sumur Zam-Zam telah tertimbun tanah ratusan tahun, jadi mustahil jika ditemukan. Singkat cerita, sumber mata air Zam-Zam itu ditemukan di antara berhala Isaf dan Naila, dan air tiba-tiba memancar berkat mimpi Abdul Muthalib. Dengan ditemukannya sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib tidak khawatir lagi untuk memenuhi persediaan air dan keperluan bagi pengunjung Ka'bah. Hari demi hari berlalu. Abdul Muthalib merasa kewalahan dalam
mengemban tugasnya. Untuk itu beliau bernazar jika memiliki 10 anak laki-laki akan mempersembahkan 1 orang dari mereka. Dan benar takdir menentukan bahwa Abu Thalib memiliki 10 anak laki-laki. Saat mereka dewasa, dilakukanlah undian. Setelah diundi beberapa kali, nama yang keluar selalu sama, yaitu Abdullah si anak bungsu. Setelah melakukan perundingan cukup lama, diputuskan bahwa Abdul Muttalib harus menyerahkan 100 ekor unta sebagai ganti dari persembahan Abdullah. Abdullah adalah pemuda baik dan berwajah tampan, dan Abdul Muttalib berencana menjodohkan Abdullah dengan anak dari Wahab bin Abdul Manaf. Allah menentukan jodoh Abdullah dengan Aminah, gadis yang memiliki nasab yang paling baik di kalangan suku Quraisy. Akhirnya mereka berdua menikah. Ketika musim semi tiba, Abdullah harus melakukan perjalanan dagang ke Syam, dan pada saat itu Aminah sedang hamil muda. Dan kesedihan terpancar dari Aminah dan Abdullah. Keesokan hari, Abdullah berangkat bersama kafilah dagang yang lain. Aminah melepas kepergian suaminya dengan doa. Perjalanan dagang Abdullah berjalan lancar. Dalam perjalanan pulang, Abdullah singgah di Madinah untuk menemui saudara dari ibunya. Ketika beristirahat, tiba-tiba Abdullah merasakan sakit dan merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanannya. Belum sampai Haris saudaranya, Abdullah datang menjenguk Abdul Muttalib Abdullah sudah meninggal. Semua anggota keluarga Abdul Muttalib berduka mendengar kematian Abdullah. Tentu saja Aminah lebih berduka karena kehilangan suami yang sangat dicintainya. Wahai bayi yang ada dalam perutku, tumbuhlah menjadi orang bermanfaat bagi sekitar, seperti mendiang ayahmu, walaupun kalian belum sempat bertemu. Tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Aminah melahirkan bayinya, seorang bayi laki-laki tampan dan bersinar terang. Semua keluarga besar bersukacita dengan kelahiran Muhammad. Seolah-olah Abdullah hadir kembali di tengah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Demikianlah akhir kisah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.